Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hilda Mono Arfa. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Bagaimana Menjadi Wirausaha. Pada pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan arti kewirausahaan, menjelaskan karakter seorang wirausaha, menjelaskan tipe-tipe wirausaha, dan menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Sebagai pendahuluan, kita lihat bagaimana program UMKM yang ada di Indonesia. UMKM adalah andalan Indonesia ketika mengalami krisis pada tahun 98. Jadi, meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka telah mengambil peran yang sangat besar. Tapi bagaimana nasibnya ketika terjadi COVID tahun 2020 ini? Kalau kita lihat, ada beberapa karakteristik dari usaha mikro dan kecil. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, usaha mikro itu tahan banting, fleksibel, mandiri, efisien karena dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga, self or family financing. Tapi sisi negatifnya adalah informal, skala ekonominya rendah, tidak ada standar dan SOP, belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh, dan pengembangannya terbatas. Dan kalau kita lihat di sini pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil pada tahun 2019, kita lihat grafiknya menurun dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Ya, yang ini mulai triwulan terakhir ini, yang mana kita ketahui wabah COVID melanda seluruh dunia yang menyebabkan semua sektor industri turun. Industri mikro dan industri kecil, baik itu komputer, barang elektronik maupun optik, itu yang awalnya meningkat 22% di akhir tahun sangat turun. Begitu juga dengan peralatan listrik, logam dasar, dan angkutan lainnya. Kalau kita lihat bagaimana potensi atau spend of money dari per bulan warga atau penduduk Indonesia tahun 2019, itu banyak dikeluarkan dari sektor makanan, rokok, dan padi-padian. Untuk belanja juga untuk konsumsi non makanan itu kebanyakan diberikan untuk fasilitas perumahan, aneka komoditas jasa, pakaian, alas kaki, tutup kepala, komoditas tahan lama, pajak, pungutan, dan asuransi. Juga untuk keperluan acara dan upacara-upacara kenduri. Ini kita melihat sangat banyak sekali uang yang dikeluarkan oleh kita yang dibelanjakan di sektor konsumsi makanan dan non pangan. Untuk itu ini sebetulnya peluang besar bagi UMKM yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya setelah saya sampaikan beberapa karakteristik dalam UMKM tentang potensinya, walaupun sekarang kondisinya sedang menurun, kita lihat kembali apa sebenarnya dari definisi wirausaha. Wirausaha itu adalah orang yang berani mengambil risiko untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis agar menerima keuntungan finansial maupun non-finansial. Itu dikemukakan oleh Skinner tahun 1992. Ada juga yang dikemukakan oleh Meredith tahun 95, yaitu entrepreneur adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis dan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan serta tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Jadi, wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan melihat kesempatan-kesempatan bisnis agar dia mendapatkan kesuksesan gitu ya. Jadi beda antara wirausaha dengan kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu lebih ke semangat, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru, juga meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan atau memperoleh keuntungan yang besar. Seorang wirausaha itu selalu menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh. Bersahabat dengan ketidakpastian, menjalankan usahanya yang real, bukan yang spekulatif. Usaha yang sesungguhnya itu apa?
Usaha yang sesungguhnya itu adalah usaha yang didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi, bukan jalan pintas cara cepat menjadi kaya, tapi yang usaha yang dibangun secara bertahap. Menjaga nama baik perusahaan, membangun reputasi dari awal, bukan sekedar passive income, tapi pendapatan yang real. Pendidikan, persahabatan, spiritualitas sangat penting dalam usaha. Sedangkan usaha spekulatif adalah usaha yang didasarkan motif ingin cepat kaya, mengedepankan cara-cara instan, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Contoh usaha spekulatif, ini adalah beberapa contoh usaha spekulatif yang banyak tersedia di media koran ya. Sekarang apalagi di media online juga banyak kita melihat www.bikinduit.com. Apa bedanya illusionary wealth dan intrinsic wealth? Seperti yang tadi dijelaskan, ini kita bisa lihat illusionary wealth atau magic, kehidupan yang bisa didapat melalui spekulasi. Sedangkan intrinsic wealth adalah kehidupan yang artistik, spiritual, intelijen, dan intelektual. Tingkat pengembalian, rate of return, kinerja ekonomi, economic performance, peringkat, rating, dan scoring. Di sini kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia dan alam habitatnya. Aset yang terus meningkat nilainya, penampilan yang berlebihan. Sedangkan di sini saling memelihara, menjaga, mengurangi ketergantungan pada uang, mengutamakan pada tata nilai. Ciri lainnya adalah yang kaya semakin kaya, uang bisa memperbesar uang. Sedangkan ciri intrinsik adalah kekayaan yang diperoleh dari kerja keras, inovasi, dan persaingan. Kita lihat di sini, yang terakhir, ciri yang membedakan antara illusionary wealth dengan intrinsic wealth adalah jangan bekerja untuk uang, buatlah uang yang bekerja untuk Anda. Bekerja hari ini untuk hari ini. Sedangkan dalam intrinsic wealth adalah jangan berilusi, bekerja keraslah, hidup yang hemat, nikmati pada masanya, bekerja sekarang, nikmati hari tua, dan sisakan untuk generasi yang akan datang. Jadi ini adalah ciri-ciri bedanya antara illusionary wealth dengan intrinsic wealth. Kata kuncinya adalah tumbuh. Ingatlah, tujuan hidup kita bukanlah menjadi kaya, melainkan tumbuh. Untuk tumbuh, kita harus percaya, harus mau, harus mampu, dan dipelihara. Kaya itu adalah akibat, bukan tujuan. Kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya, yaitu kaya melalui proses kemandirian, melalui kewirausahaan. Bersahabat dengan ketidakpastian. Bedanya antara karyawan dengan wirausaha adalah kalau karyawan itu menolak ketidakpastian, karena karyawan butuh rasa aman dan rasa nyaman. Sedangkan wirausaha adalah bersahabat dengan ketidakpastian. Kalau tidak bekerja keras, tidak berani menghadapi resiko rugi, dan tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawannya. Jadi, entrepreneur mindset adalah action oriented. Jadi orientasi pada tindakan ya, berpikir simple, selalu mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang yang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan energi setiap orang dalam bisnisnya. Sukses adalah pilihan untuk menjadi entrepreneurship. Jadi ada beberapa tipe entrepreneurship. Kita bisa jadi karyawan, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi socialpreneur, atau bisa jadi ecopreneur. Apa itu karyawan? Karyawan adalah bekerja pada orang lain secara profesional atau eksekutif sebagai decision maker. Atau kita intrapreneur. Entrepreneurnya jadi karyawan yang berjiwa kewirausahaan, inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dalam akses terhadap resources-nya. Sedangkan yang dimaksud dengan entrepreneur adalah memiliki usaha yang dikembangkan sendiri. Jadi dia sebagai pengambil resiko. Sedangkan social entrepreneur adalah pelaku kegiatan sosial yang berwatak entrepreneur. Ecopreneur adalah wirausaha dalam bidang lingkungan hidup.
Tips praktis untuk menjadi wirausaha adalah yang pertama, modal utama berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Bersahabatlah dengan ketidakpastian. Bukalah pikiran Anda, pelajarilah hal-hal baru. Be ready, persiapkan diri Anda dengan baik. Bangunlah network selagi mudah dan jagalah kepercayaan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan layangan ke email saya hilda@gmail.com atau bisa kontak di WA saya 085974842332. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.